Tuhan, inilah pernyataan kami bahwa hanya Yesus Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu sajalah kami mengabdi, karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan, 1 minggu lamanya Tuhan telah memimpin kami. Tuhan memberkati kami, dan hari ini kami boleh kembali dalam rumah-Mu untuk belajar lebih jauh Tuhan tentang firman-Mu. Karena itu kami mau buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, jamahlah hati kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Belum duduk saudara, belum disuruh dudukkan. Nah, saudara-saudara, ada sukacita? Ya, bilang dulu sama sebelah kanan kirimu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Saudara-saudara, mulai hari ini selama 1 bulan kita akan masuk di dalam satu seri khotbah mengenai perjanjian berkat. Ya, jadi saudara-saudara kita mau belajar tentang apa itu perjanjian berkat dan apa saja yang menyokong perjanjian berkat itu. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita melihat kenyataan hidup di dalam dunia ini yang berlaku atas kehidupan semua orang, termasuk kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita melihat ada orang yang mendapatkan harta yang banyak, tetapi dia tidak sukacita, saudara. Kenapa? Ya, dia lihat hartanya banyak, tapi pundi-pundinya bolong, saudara. Ya, jadi dia dapat harta, dia nggak tahu kemana hartanya itu. Dia nggak tahu, udah habis hartanya itu. Nah, saudara, tetapi kita juga melihat kenyataan ada orang yang santai-santai aja ya, tetapi Tuhan berkati dan luar biasa. Ya, Tuhan berkati dengan limpah dan dia bisa hidup dengan senang. Ya, memang itulah yang menjadi kenyataan saudara ya. Di dalam Amsal 11 ayat 2 pun dikatakan, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang berhemat luar biasa namun selalu kekurangan. Wah, itu saudara ya. Ada yang menebar harta, ada yang memberikan hartanya itu untuk orang lain, memberkati pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Bertambah kaya sudah, enggak bertambah miskin ya, bertambah kaya. Tetapi ada yang hemat sekali, sampai pelit sekali. Wah sudah pelit ya, sama Tuhan pelit, sama saudaranya pelit, sama papa mamanya juga pelit saudara. Ya, ya dia pikir dengan pelit dia bisa tambah kaya. Tetapi ternyata dia selalu hidup berkekurangan. Ya, ada orang yang juga hidupnya itu ya susah saudara, tidak diberkati, bekerja selalu kena PHK, baru kerja sebulan, bekerja 2 bulan, udah diberhentiin saudara. Ya, penghasilannya gak ada saudara, karena dia diberhentikan, susah dalam hidupnya, susah dalam pekerjaannya. Nah saudara-saudara, inilah yang menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, tentunya kita ingin mempunyai hidup yang berkelimpahan. Ya, jadi kalau tadi ada saya katakan ada orang yang hidupnya senang, ada orang yang hidupnya susah. Kira-kira saudara mau hidup yang senang apa yang susah sudah? Ya, kalau ditanya sih pasti jawabnya udah pasti ya, senang gitu ya, ingin hidup senang ya. Nah, tapi untuk hidup yang mengalami berkat, hidup yang mengalami sukacita, kesenangan, Anda harus hidup di dalam perjanjian berkat. Ya, saudara harus hidup di dalam satu keadaan yang disebut perjanjian berkat. Perjanjian berkat adalah berjalan dalam perjanjian Allah yang baru. Ya. Nah, jadi hari ini saudara kita mau belajar mengawali seri perjanjian berkat ini dengan memahami apa sih perjanjian berkat itu. Nah, perjanjian berkat adalah sebuah perjanjian yang dibuat
oleh Allah dengan Abraham. Itu perjanjian berkat, ya. Nah, kalau saudara nanti melihat di dalam kitab Ulangan itu banyak disebutkan bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham. Lalu di dalam perjalanan keturunan Abraham, Musa selalu mengingatkan kepada umat Israel. Ingat loh, ada perjanjian yang Tuhan sudah buat dengan nenek moyang kita, ya. Dan Tuhan juga selalu mengingatkan Musa, ya, aku sudah berjanji dengan nenek moyangmu. Untuk apa? Memberikan berkat. Nah, jadi saudara-saudara, perjanjian berkat sekali lagi ada perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham. Di dalam Ulangan 8 ayat 18 salah satu ayat yang menyatakan perjanjian itu adalah, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, jadi itulah diingatkan oleh Tuhan kepada Musa. Supaya apa, saudara? Supaya kita tetap ingat kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, jadi saudara, minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar. Ada 7 kekuatan yang dapat digunakan oleh kita untuk memperoleh kekayaan. Jadi saya berharap saudara-saudara setia ya, dalam bulan ini setia dengan firman Tuhan, ya, supaya kita dapat mengetahui, kita dapat belajar 7 kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Nah, saudara-saudara, apa sebetulnya isi perjanjian Allah dengan Abraham itu? Mari kita lihat dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Jadi saudara-saudara, isi perjanjian Allah dengan Abraham itu yang pertama adalah Allah berjanji untuk menjadikan Abraham dan keturunan itu menjadi bangsa yang besar. Nah, kalau hari ini kita melihat orang-orang Israel, orang Yahudi itu sudah menjadi bangsa yang besar. Meskipun jumlahnya sedikit, jauh lebih kecil dari penduduk Indonesia, saudara, tetapi mereka itu bangsa yang besar. Besar kekuasaannya, besar ekonominya, kuat, saudara, ya. Dan bahkan kalau kita teliti bahwa sebagian besar orang-orang kaya di Amerika itu keturunan Abraham, saudara, ya. Jadi mereka menjadi bangsa yang besar. Dalam pengaruh global di dunia ini, PBB pun, wah, itu kebijakannya itu dikuasai atau diatur oleh ini sudah keturunan Abraham ini, sudah, ya. Jadi itu sudah menjadi kenyataan, menjadi bangsa yang besar. Kemudian Allah juga berjanji akan memberkati Abraham. Luar biasa, saudara. Memberkati Abraham itu tidak dengan apa, saudara? Dengan ya sedikit-sedikit tetapi melimpah, ya, dengan limpah. Kemudian yang ketiga juga isi perjanjian Allah dan Abraham itu adalah membuat namanya masyhur. Ya, kalau kita kenal memang sekarang keturunan Abraham ini masyhur-masyhur, saudara, ya, terkenal-terkenal. Termasuk penemu bom atom itu, ya, teorinya, ya, Albert Einstein, saudara. Wah, itu juga termasuk kelompok keturunan Abraham. Ya, lalu Allah berjanji akan menjadikan Abraham dan keturunan ini berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, perjanjian Allah dan Abraham itu bukan perjanjian yang apa ya, yang kacangan, saudara, bukan perjanjian yang murahan, tetapi perjanjian yang sangat hebat, perjanjian yang membuat Abraham dan keturunannya hari ini menjadi satu bangsa yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, ya itu kan perjanjian buat Abraham dan keturunannya,
orang Israel. Lalu kalau kita bagaimana saudara? Kita orang Indonesia, ya ada orang Batak di sini, orang Chinese di sini. Wah kita kan bukan keturunan Abraham, ya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wah luar biasa saudara ya. Bahwa ketika kita menerima Kristus, kita menjadi milik Kristus, maka kita berhak menerima janji Allah. Kita berhak mengalami perjanjian berkat. Asalkan kita menjadi milik Kristus, saudara. Saudara yakin saudara milik Kristus? Nah, coba lihat kanan kirinya ini tampang milik Kristus apa bukan ya? Ya. Karena saudara-saudara ternyata ya, jadi begini, Allah itu, Kristus itu rindu. Ya, dia itu rindu untuk memiliki kita, saudara. Ya, dia rindu untuk menaungi kita. Ya, dia ingin kita ini jadi miliknya. Nah, sekarang saudara itu mau nggak jadi milik Kristus, gitu loh. Ya kan pertanyaan kan begitu ya, mau nggak jadi milik Kristus? Karena ternyata sudah ada orang yang tegas-tegas menolak Kristus. Ya, ada orang-orang yang dia tahu juga tentang Kristus, tapi dia menolak Kristus, saudara. Nah ini milik Kristus enggak? Belum tentu sudah. Karena di dunia ini kan hanya ada dua kekuatan besar ya. Kristus, Allah, dan iblis saudara. Jadi kalau bukan milik Kristus sudah milik siapa? Milik iblis sudah. Cuman dua aja kok. Ya, cuman dua aja ini kekuatan yang selalu ini sedang berperang saudara. Ya, saling rebutan. Ya, jadi kita ini sebetulnya menjadi rebutan saudara ya, rebutan antara siapa? Kristus dan iblis saudara. Lalu kan terserah kita saudara. Jadi ya Allah tadi saya katakan Kristus dan iblis berperang memperebutkan kita. Lalu kita ini kan yang punya peranan juga saudara. Ah ya udah saya mau jadi milik Kristus atau saya mau jadi milik iblis, itu kan peranan kita saudara. Gitu ya. Jadi saudara-saudara sekali lagi ini yang menjadi pertanyaan, saudara yakin gak milik Kristus gitu loh. Ya. Kalau saudara yakin menjadi milik Kristus, maka saudara berhak menerima janji Allah, mengalami perjanjian berkat di dalam kehidupan saudara. Saudara mau terima perjanjian berkat enggak? Ya. Every day hidup senang, be happy. Ya. Ada iklan kan bilang, don't worry, be happy saudara. Happy terus gitu kan. Siapa yang gak mau happy saudara di dunia ini? Ya kita mau, semua orang mau happy saudara. Ya jadi murid Kristus pasti happy, amin. Ya, nah jadi saudara-saudara kita melihat bahwa perjanjian berkat, perjanjian yang diikrarkan oleh Allah kepada Abraham itu perjanjian yang luar biasa. Ya, bahkan dikatakan dahsyat perjanjiannya itu. Ya, kenapa dahsyat saudara? Kita lihat ya, kenapa dahsyat perjanjian berkat itu. Perjanjian berkat itu tidak dapat dibatalkan oleh apapun. Enggak bisa saudara. Setan mau membatalkan perjanjian itu enggak bisa saudara. Ya, enggak bisa. Perjanjian Allah untuk memberkati kita, perjanjian Allah untuk memberkati Abraham itu jalan terus saudara. Meskipun setan berusaha untuk menggagalkan, enggak bisa saudara. Itu dahsyatnya perjanjian berkat. Ya, perjanjian berkat itu dahsyat karena apa saudara? Dia tidak dapat dihalangi oleh krisis. Mau krisis apapun yang terjadi dalam dunia ini tidak dapat menghalangi perjanjian berkat itu berlaku atas hidup kita. Amin. Ya, ya kita melihat saudara ada banyak terjadi krisis ya di tahun 97, 98 terjadi krisis, tahun 2000 sekian terjadi krisis ya kan. Banyak orang yang mulai juga kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena krisis itu. Dia bilang, Tuhan mana ini? Kok saya krisis? Gitu ya. Nah, ini bukan murid Kristus sudah kalau yang begini ya. Nah, jadi krisis itu dipakai juga oleh kuasa-kuasa ini menjatuhkan kita sudah. Supaya kita nggak percaya lagi pada Tuhan. Tetapi saya lihat orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menjadi murid Kristus, dia bisa melewati krisis itu sudah.
Ya dia ngalamin krisis, tetapi dia cepat bangkit juga. Tuhan berkati juga, saudara. Usahanya pulih kembali. Perjanjian berkat tidak dapat dihalangi oleh krisis, saudara. Percaya, saudara? Amin ya. Perjanjian berkat itu juga tidak dapat dibatasi oleh hukum alam. Ya, hukum alam ini, saudara-saudara, termasuk cuaca, udara, ya. Kemudian bencana alam, gitu kan, ya. Bisa membuat orang jatuh miskin, saudara. Betul dia jatuh miskin. Karena harta bendanya habis oleh hukum alam itu, oleh kekuasaan bumi ini, saudara. Ya, tetapi orang yang percaya kepada Kristus, dia murid Kristus, dia mengalami perjanjian berkat, dia akan cepat pulih, saudara. Ya, kelaparan. Sekarang beras berapa, saudara? Beli beras mahal juga ya. Kalau mau murah ada juga sih. Tapi di TV dibilang bau apek katanya gitu kan. Ya kita nggak tahu, saudara, ini apakah nanti itu akan betul-betul terjadi ya. Nubuatan yang disampaikan ya. Harga secupak gandum 1 dinar katanya ya. Upah kita sehari itu cuma cukup beli segenggam makanan kita, sudah, karena mahalnya itu ya. Dan itu pasti akan terjadi. Tetapi saudara-saudara, orang yang berharap Tuhan, dia tidak akan mengalami hal seperti itu, sudah. Karena apa? Dia akan diberkati Tuhan. Coba ingat waktu Yusuf memimpin menjadi orang kedua di Mesir, ya. Tuhan memberi hikmat kepada dia. Dia orang Mesir, bapaknya itu, ya, Yakub, kakak-kakaknya tidak mengalami krisis. Padahal itu musim kelaparan, 7 tahun bumi ini kelaparan. Tetapi Tuhan pelihara, sudah. Yakub itu, saudara-saudara, dia keturunan Abraham, ya. Cucunya Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan keturunannya dipelihara Tuhan, saudara. Karena apa? Mereka mengalami perjanjian berkat. Masa kelaparan 7 tahun, tenang-tenang aja mereka, sudah. Kenapa? Punya beras, punya gandum yang cukup, sudah. Ya, karena apa? Tuhan memberkati Yusuf. Nah, jadi hukum alam pun tidak dapat membatasi perjanjian berkat. Perjanjian berkat tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Amin. Ya, manusia mau berusaha memusnahkan, saudara. Mau berusaha untuk menekan kita, anak Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya kan? Ada yang bilang begini ya, kamu mau diberkati nggak? Mau punya banyak uang nggak? Mau naik pangkat nggak? Mau sih, tapi lu pindah agama dulu. Wah gitu ya, ditawarkan, sudah. Kenapa? Ya dia mau tekan kita, sudah. Ya, mau tekan orang-orang percaya. Tetapi saya ingin katakan bahwa manusia tidak dapat memusnahkan perjanjian berkat itu. Perjanjian berkat tetap berlaku bagi orang percaya. Kemudian, saudara, perjanjian berkat juga tidak dapat dibatasi oleh sistem yang ada. Ya, sistem yang ada. Dunia ini dikuasai oleh sistem, saudara, ya. Perdagangan dikuasai oleh sistem, hukum dikuasai oleh sistem, ya. Segala sesuatu di dunia ini diatur oleh sistem yang dibuat oleh manusia, ya. Bahkan sistem yang akan terjadi dan sudah mulai dicoba apa, sudah? Itu ya chip, ya. Chip ditempel nanti dimasukkan di kulit, di dahi katanya ya, atau di tangan, ya. Nah, sesuai dengan nubuatan, saudara, gitu kan, ya. Biasanya kalau pergi ke supermarket yang lewat scanner itu apa, saudara? Barang ya, Indomie, macam-macam, susu, ya, macam-macam barang lewat di di scan ya, barcode ya, tet bunyi, tinggal keluar hasilnya kan, tinggal bayar, sudah. Nanti besok lama-lama sudah mau masuk ruangan, jidatnya tet dulu, tet. Ya, mungkin bisa aja mungkin terjadi begitu, saudara ya. Maksudnya apa? Ya itu nubuatan secupak gandum itu harga sedinar sehari pekerjaan itu kan pada masa itu, saudara. Ya, sistem ingin membuat kita itu menjadi susah. Tetapi saya ingin katakan bahwa perjanjian berkat tidak dapat dibatasi oleh sistem yang ada. Amin. Ya. Kenapa, saudara? Karena ternyata perjanjian berkat itu
tidak dapat dihalangi, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dimusnahkan, karena perjanjian berkat itu dibuat Allah dengan sumpah, saudara. Ya, nah ini luar biasanya. Kalau perjanjian yang dibuat dengan sumpah, berarti itu perjanjian yang tidak main-main, sudah. Bukan perjanjian kacangan itu, ya, bukan perjanjian yang asal-asal aja, sudah. Ya, bahkan kan sebetulnya Allah bilang apa, saudara? Kamu tidak boleh bersumpah. Kita nggak boleh bersumpah, saudara. Kalau ia bilang ya, tidak bilang tidak. Oh, itu sifat anak Tuhan, saudara. Sifat murid Kristus kan. Kalau ya bilang ya, tidak bilang tidak. Kita tidak boleh bersumpah. Nah, tetapi kenapa Tuhan bersumpah, saudara? Allah bersumpah. Karena Allah memandang perjanjian berkat ini sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi nggak main-main, saudara, perjanjian berkat itu. Perjanjian berkat tidak dapat dimusnahkan karena diucapkan dengan sumpah oleh Allah. Nggak bisa dihilangkan. Dia akan tetap berlaku dari zaman dulu, zaman sekarang sampai zaman akhir. Perjanjian berkat itu akan berlaku. Artinya saudara-saudara, ya, perjanjian berkat itu pasti enggak? Nah, ini saya tanya, saudara, ya. Kalau perjanjian itu diucapkan dengan sumpah, perjanjian itu pasti enggak? Pasti, saudara. Pasti berlaku buat hidup kita enggak? Yes, berlaku buat hidup kita. Berkat sebetulnya udah tersedia buat kita kan, sesuai dengan perjanjian itu. Ya, Tuhan bilang, aku sudah siapkan, aku janji mau memberkati kamu, gitu kan. Nah, cuman apa yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita? Nah, ini kita mau belajar hari ini, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam Ulangan 4 ayat 31 dikatakan, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada Abraham. Dan kita adalah keturunan Abraham ketika kita menjadi murid Kristus, saudara. Ya, nah jadi saudara-saudara, ini perjanjian yang sangat luar biasa, perjanjian yang sangat dahsyat, yang tidak dapat dimusnahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Nah, saudara-saudara, bagi kita sekarang jelas, ya, perjanjian itu dibuat oleh dua belah pihak, Allah dengan Abraham sebagai manusia, dan dua-duanya punya tugas. Allah tugasnya apa, saudara? Memberkati kita. Ya, Allah punya tugas memberkati kita. Abraham punya tugas enggak? Manusia punya tugas enggak? Ya, punya tugas. Apa tugasnya? Melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau perjanjian ini dilaksanakan oleh dua belah pihak secara benar, maka perjanjian itu akan berlaku, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, karena itu kita perlu apa yang dinamakan berjalan dalam perjanjian berkat. Ya. Kita harus berjalan dalam perjanjian berkat. Maka perjanjian berkat itu akan berlaku bagi hidup kita. Nah, berjalan dalam perjanjian berkat berarti berjalan di dalam keserupaan dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu artinya berjalan dalam perjanjian berkat. Dan kalau kita berjalan di dalam keserupaan dengan Kristus, ini akan merubah tujuan hidup kita, saudara. Ya, merubah tujuan hidup kita yang hanya mencari kekayaan, dirubah menjadi tujuan hidupnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, ya, sekali lagi bahwa tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya. Oh no, sudah, bukan itu, saudara. Ya, tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kekayaan sejati akan mengikuti kita, saudara. Ikut dari belakang. Saudara mau nggak ini diikuti oleh kekayaan, saudara? Kekayaan yang sejati, ya. Bahkan di Mazmur dibilang orang yang mengasihi Tuhan itu, orang yang dicintai Tuhan itu, saudara, orang yang betul-betul menjadi murid Kristus, selagi dia tidur, berkat itu udah menanti, saudara. Luar biasa kan? Kenapa? Karena ada perjanjian berkat ini, saudara. Ya. Jadi mari kita robah, ya. Robah ini tujuan hidup kita ini, robah. Mengejar kekayaan, kita tukar, saudara,
Dengan apa? Menjadi serupa Kristus. Kaya boleh enggak saudara? Boleh, ya kan? Ya Tuhan ingin kita menjadi orang yang sukses. Tuhan ingin menjadi kita orang yang berkecukupan. Ya, bahkan kalau Tuhan percaya sama kita, Dia akan kasih kelebihan kepada kita. Tuhan ingin kita kaya, saudara. Ya, tetapi tentunya untuk apa kekayaan itu? Ya, nah kita akan belajar hal ini. Jadi saudara-saudara, jangan mencari kekayaan karena kekayaan itu akan menenggelamkan kita. 1 Timotius 6 ayat 9-10 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, jadi jangan kejar kekayaan, saudara, gitu ya. Tapi menjadi serupa dengan Kristus, maka kita akan mengalami perjanjian berkat. Ya, coba saudara, ada orang-orang yang ngejar kekayaan dengan cara yang tidak benar. Ya, ini lagi rame-ramenya apa? Penggelembungan anggaran ya. Tahu nggak itu ceritanya itu? Ya, kita mesti berdoa ini buat Pak Basuki ini ya, buat Ahok ini ya, supaya dia jangan dijegal orang, sudah. Dia mau kasih anggaran yang benar, anggaran yang resmi, yang benar. Ada orang, saudara, yang menggelembungkan itu. Ya ini kan cari kekayaan, mengejar kekayaan. Ya biarin aja sih. Nanti ketemu apa, saudara? Dia akan tenggelam. Di mana, saudara? Di KPK sono gitu kan. ya jadi saudara-saudara, mereka akan tenggelam sendiri, saudara. Nah, kita jangan model yang begitu. Cari kekayaan itu yang apa, saudara? Yang sewajarnya. Ya, Tuhan ingin kita kaya kok. Tuhan ingin kita sukses kok, ya. Pakai cara yang benar, cara Tuhan. Nah, itu nanti ada 7 kekuatan itu ya, untuk kita mendapatkan kekayaan. Minggu-minggu depan kita belajar, saudara. Ya, jadi sekali lagi, mari kita robah, saudara, tujuan hidup kita ini. Ya, dari hanya mencari kekayaan, robah, change, menjadi keinginan serupa dengan Kristus. Karena sekali lagi ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kekayaan itulah yang akan mengejar kita, saudara. Ya, bukan hanya ya datang begitu aja, sudah. Sudah pernah dikejar anjing enggak? Takut juga ya dikejar anjing. Kalau dikejar utang gimana, sudah? Ngeri juga ya. Debt kolektornya badannya gede-gede loh gitu kan, datang ke rumah gedor pintu enggak tok puk bayar utang lu. Waduh, saudara, ya ngeri juga kan. Stres, sakit mah ntar. Waduh, saudara, asam lambung tinggi kan. Hidup enggak tenang, makan enggak enak, tidur enggak nyenyak, saudara. Dikejar utang. Mana lebih enak, saudara? Dikejar utang, dikejar berkat, saudara? Wah, maunya yang mana? Kejar utang apa kejar berkat, saudara? Apa yang saudara alami sekarang? Ya. Nah, di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan begini ya. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, ini di garis bawah ini, melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Segala berkat, saya ulang ini biar jelas betul, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Di dalam ayat 2, saudara-saudara,
dalam versi Inggrisnya New King James yang menulis, and all these blessings shall come upon you and overtake you. Apa artinya overtake, saudara? Mengejar itu, ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia seharusnya itu, ya, segala berkat itu akan datang kepadamu dan mengejar engkau. Wah, saudara, luar biasa. Kalau kita ini dikejar apa, saudara? Berkat, saudara, ya. Dikejar berkat. Kita ini order, kita ini apa ya? Dapat orderan gitu ya. Orderannya belum selesai, belum dikirim, orang udah pesen lagi, saudara. Ini namanya dikejar berkat. Kiriman kita belum sampai, orang sana udah, gua pesen lagi dong, bikin yang banyak. Wah, ini dikejar berkat, saudara. Ya, saudara yang buka toko, mungkin waktu toko mau tutup, ya kan? Pak, jangan tutup dulu, saya mau beli. Nah, ini dikejar berkat, saudara. Mau tutup nggak jadi tutup, saudara. Karena apa? Berkat udah menanti, saudara. Ya. Dan memang, saudara, itu yang saya lihat orang-orang yang setia melakukan perintah Tuhan tuh ngalamin begitu, saudara. Ya, di jemaat kita itu ada juga yang begitu, saudara. Ya, nggak pernah sepi order. Yang lain sepi sampai minta-minta, tolong bantuin dong, bantuin nih supaya gue bisa hidup, bisa makan, anak-anak bisa makan, kasih kerjaan deh sama gue. Tapi orang ini apa, saudara? Tenang-tenang aja, saudara, ya kan? Order datang terus, nggak berhenti-berhenti, dikejar berkat itu namanya, ya. Jadi marilah kita punya apa, saudara? Ya, lebih baik dikejar berkat daripada dikejar utang, saudara. Apalagi dikejar anjing, saudara, ya. Kalau kejar anjing itu ada pepatah bilang apa, saudara? Anjing menggonggong, kafilah berlalu, saudara. Tapi ada bedanya juga sekarang, ya. Anjing menggonggong, kafilah berhenti, dan anjing tidak menggonggong lagi. Kenapa, saudara? Udah dipotong tuh anjing. Ya, saudara, ya. Jadi ya, jangan mencari kekayaan, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, berjalan dalam perjanjian berkat berarti juga tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman. Ya, dan bukan hanya merenungkan atau menghafal firman saja, ya. Kejadian 3 ayat 16 kita hafal, saudara. Roma 3 ayat 23, wah, kita hafal, saudara, ya. Ayatnya doang dihafal, tetapi tidak melakukan firman. Nah, ini nggak boleh, saudara. Ya, berjalan dalam perjanjian berkat, kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, maka kita harus tinggal dalam firman dan melakukannya sampai firman itu menjadi satu kebiasaan, menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kebiasaan, biasa berdoa. Ya, gaya hidupnya udah enak, sudah berdoa tiap pagi, rajin baca firman. Jadi kebiasaan kan, biasa nolong orang, biasa ramah, biasa menolong orang. Jadi kebiasaan, sudah, ya, menjadi gaya hidup melakukan firman Tuhan. Coba, saudara, kita lihat Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kenyataan begitu kan, ya? Kita baru lihat cermin, wah, ada jerawat nih, waduh, ada flek nih, ya. Terus ada yang panggil, kita nengok udah lupa, sudah, ya kan? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia dan oleh perbuatannya. Saudara mau bahagia enggak? Hidupmu mau bahagia enggak? Mau, ya, enak, happy, bahagia, ya. Saudara lakukan firman Tuhan enggak? Nah, itu kan, ya. Jangan-jangan saudara tidak melakukan firman Tuhan selama ini. Makanya perjanjian berkat itu enggak datang sama kita, sudah. Tidak berlaku atas hidup kita. Karena apa? Kita tidak melakukan firman Tuhan.
ya, kita tidak menjadi murid, ya. Nah, berjalan dalam perjanjian berkat itu, tinggal dalam firman menandakan bahwa kita adalah murid Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi murid enggak saudara? Coba lihat kanan kirinya, ini tampang murid Kristus apa bukan nih? Ya, karena ternyata sudah ada banyak orang Kristen itu ngaku Kristen, rajin ke gereja, tetapi dia sebetulnya bukan menjadi murid Kristus yang sejati, sudah. Ya kan? Ya. Kenapa? Murid yang sejati itu dia akan ikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya. Kalau gurunya bilang 4 kali 4, ngajarnya gitu ya, atau 2 tambah 2 sama dengan 4. Lalu muridnya bilang, iya 2 tambah 2 sama dengan 4, itu betul muridnya dia sudah. Tapi kalau muridnya bilang 2 tambah 2 itu 3, ngaco. Ya, udah dibilang, enggak 2 tambah 2 4, enggak menurut saya 2 tambah 2 3. Ini muridnya dia enggak sudah, belum tentu muridnya. Ya kan? Karena pelajarannya hasilnya lain saudara. Ya kan? Nah, kalau kita murid Tuhan, maka apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan ajarkan, itu menjadi juga apa yang kita kerjakan saudara. Ya. Dan ketika kita mengerjakan, melakukan firman, menjadi murid Kristus, perjanjian berkat ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Ya. Jadi jangan nyalain Tuhan ya. Ya, jangan nyalain Tuhan kalau, wah Tuhan aku hidupnya susah nih, gak ada berkat. Ya, selalu tongpes, tahu tongpes? Bukan pepes, kantong, kempes gitu kan. Ya, orang Jepang bilang sakuku rata, gitu kan. Sakunya rata, nggak ada dompetnya saudara. Ya, mungkin saudara belum jadi murid, ya, atau saudara ke gereja tapi belum jadi murid. Ya, kelakuannya tidak seperti murid Kristus. Nah ini saya sarankan begini saudara, pulang dari sini, saudara ambil kertas, ya, ambil pulpen. Lalu saudara tulis tuh, ya, kelakuan saudara yang tidak mencerminkan murid Kristus apa aja. Catat, tulis. Oh mungkin saya masih merokok. Wah saya masih berbohong. Saya masih mencuri dan sebagainya saudara. Ya, saya masih suka fitnah orang. Ya, ya mungkin nanti daftarnya itu saudara lihat, kaget juga. Banyak bener nih, bisa 20 kali, ya, bisa 30. Waduh. Berarti saudara belum jadi murid. Ya. Nah kalau belum jadi murid gimana ngalamin perjanjian berkat saudara? Gitu kan? Ya. Nah saudara harus bertobat. Saudara harus ambil pulpen dan lihat lagi. Wah iya minggu ini saya mau delete yang ini. Ya. Mungkin mencuri. Wah saya mesti delete nih. Saya nggak boleh mencuri lagi. Ya. Saudara latihan jadi murid Kristus yang sejati saudara. Gitu kan? Maka perjanjian berkat ini akan berlaku bagi hidup saudara. Nah, kita di gereja ini akan mengadakan apa yang namanya SPY saudara. Saya pengikut Yesus. Ini kelas belajar menjadi murid yang sejati. Kita belajar menjadi murid Kristus yang benar. Ya. Nah karena itu saudara-saudara ya, nanti kalau dikasih formulir pendaftaran, ikut saudara. Yang belum ikut saudara. Yang sudah ikut, mau ikut lagi ya boleh saudara. Ya, belajar jadi murid. Setiap hari, setiap minggu kita dilatih jadi murid Kristus. Maka perjanjian berkat ini akan berlaku. Perjanjian berkat ini, diingat ya, perjanjian berkat ini pasti. Ini nggak bisa digugurkan. Perjanjian berkat ini pasti terjadi buat kita. Cuman ya tadi, kita ngalamin apa enggak. Tergantung dari hidup kita sudah. Apakah kita itu menjadi murid atau tidak. Ya, nah, jadi saudara-saudara, mari kita berjalan dalam perjanjian berkat. Ya, tetapi bukan hanya itu saja, saudara. Untuk mengalami perjanjian berkat itu, kita perlu tahu tujuan utama dari perjanjian berkat. Ya, nah, tujuannya adalah begini. Allah memberkati Abraham supaya keturunannya menduduki kota-kota musuh
dan supaya semua bangsa di bumi ini mendapatkan berkat melalui Abraham. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18 katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Tuhan ini yang ngomong, ya. Allah yang ngomong, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, ya, Abraham mau menyerahkan Ishak kepada Tuhan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengar firmanku. Jadi saudara-saudara, Allah itu mau memberkati Abraham supaya Abraham itu bisa menjadi berkat. Bagi apa saudara? Bagi kota-kota yang akan direbut oleh keturunannya, ya. Jadi Allah memberkati kita berlimpah-limpah untuk melaksanakan misi Allah, saudara. Menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Jadi Allah tuh nggak sembarangan juga, saudara. Kasih harta kepada kita, kasih kelimpahan kepada kita, kalau nggak ada tujuannya. Tujuannya jelas, Allah memberkati supaya kita menjadi berkat. Nah, jadi saudara-saudara ada dua macam harta, ya, yang kita miliki itu yang dapat kita gunakan. Yang pertama saudara-saudara, harta yang kita punya itu dipakai untuk pemuasan diri sendiri. Ya, Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 bilang gini. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu tetap hidup. Kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi harta yang pertama sudah kita dapat pakai untuk kepuasan diri kita sendiri, ya. Hidup mewah, foya-foya. Hidup mewah boleh enggak, sudah? Boleh, nggak dilarang kan hidup mewah. Tapi yang salah bagaimana kalau kemewahan kita itu menjadikan diri kita sombong, ya kan? Nih lihat nih, aku nih, ya, pamer. Wah, kamu mah nggak ada apa-apanya dibandingin saya. Saya orang hebat, mobilnya aja tuh lihat tuh mobil saya, begitu kan? Ini kemewahan yang salah, saudara, ya. Orang yang benar-benar apa ya, itu kayak orang model apa itu, OKB, tahu OKB, orang kaya baru, jadi norak gitu kan, nih lihat nih gue katanya, ya kan, itu kemewahan yang salah saudara, ya. Nah jadi hidup mewah, foya-foya, ya, foya-foya itu apa saudara, ya apa, mengumbar hartanya itu karena punya harta hidup foya-foya saudara, ya kan. Bentar ke karaoke, tiap malam di karaoke, tahu-tahu ditangkap polisi narkoba, saudara, lagi nyuntik, ya, punya banyak duit buat beli sabu, saudara. Kalau makan sabu-sabu mah enak, saudara. Nyuntik sabu, saudara, banyakkan duit, ya. Nah, jadi saudara-saudara mengambil hak orang lain, nah itu juga, ya, mengejar kekayaan dengan mengambil hak orang lain. Mestinya pegawai kita itu dapatnya 2 juta, ya. Lalu kita bilang banyak alasan, ya ini dipotong ini ya untuk jaminan tenaga kerja lah apa macam-macam kesehatan. Dia cuma terima separoh. Nah ini kan apa sudah? Kita mengambil hak orang lain, ya, untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah bahkan yang lebih sadis apa sudah? Memakai uang itu untuk menghukum dan membunuh orang. Bayar orang, nih gue kasih duit tuh bunuh deh dia. Wah ada yang begitu kan, ya.
Atau dia kasih kepada orang, lu obrak-abrik noh tokonya, ya, tongkrongin di situ biar nggak ada pelanggan yang masuk. Wah, sudah jahat benar orang kayak begini, ya. Tetapi itu yang terjadi, harta yang dipakai untuk pemuasan diri, sudah. Dan apa yang terjadi? Harta yang dimiliki orang yang demikian itu akan busuk dikatakan ya, ayat 2 ya. Akan dimakan ngengat, akan berkarat. Pernah lihat emas berkarat enggak, Saudara? Enggak ada saya kira ya, emas berkarat ya. Enggak ada, Saudara. Tetapi itu bisa terjadi. Ya, Tuhan izinkan terjadi. Artinya apa? Sia-sia, Saudara. Harta kita itu sia-sia, akan musnah. Ya, dimusnahkan oleh Tuhan. Kita enggak bisa bikin apa-apa dengan harta kita, Saudara. Ya, itu harta yang digunakan untuk pemuasan diri. Yang kedua, Saudara, harta yang dipakai untuk memuliakan Tuhan dan untuk mempersiapkan kedatangannya. Ya. Amsal 3 ayat 9 bilang 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan, Saudara, dengan harta kita. Ya. Ada orang yang dia tuh maunya lihat gerejanya itu mentereng, Saudara, ya, mentereng gitu. Jadi bagus, kelihatan, wah bagus betul deh, gitu ya. Dia ingin gerejanya itu, gedung gerejanya ini sempurna. Salah enggak? Enggak juga, Saudara. Meskipun ada orang yang bilang gini, ngapain tuh duit dipakai buat yang begitu-gitu, mendingan buat diakonia kayak buat apa, buat bantu orang miskin, ya. Tapi ya itulah memuliakan Tuhan dengan harta kita itu bisa bermacam-macam cara, Saudara. Ya kan? Membuat gerejanya bagus, ya kan? Mengadakan acara Natal yang hebat luar biasa, ya. Karena apa, Saudara? Orang kan melihat dengan acara itu sebetulnya kita sedang memuliakan Tuhan kok, gitu kan? Ya. Jadi muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi saudara-saudara, itu tujuan utama dari perjanjian berkat. Ya. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan menggunakan harta kita bagi pekabaran Injil. Itu tugas kita, saudara. Contohnya jemaat di Filipi itu, saudara ya, jemaat di Filipi itu dengan setia itu mendukung pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nanti sudah baca Filipi 4 ayat 10 sampai 20 itu. Ya. Setia dia, kasih. Beberapa kali dia kirim persembahan buat Paulus supaya apa? Pekabaran Injil itu bisa jalan dengan baik, saudara. Ya. Orang ini tahu mempergunakan hartanya untuk apa. Ya, tujuan utama perjanjian berkat adalah bukan harta itu buat diri kita sendiri, saudara, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan dan mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ya. Ada banyak saudara-saudara di tempat-tempat lain itu orang belum kenal Tuhan, ya, belum percaya Tuhan. Saya pernah kesaksian kan ada saudara saudara kita ya, murid saya, Tituan Sinaga itu dia pergi ke suku Sunda, saudara. Ke satu kampung yang gak ada orang Kristennya di situ, ya kan? Sekarang sudah ada berapa waktu itu saya bilang ya, ada beberapa orang yang udah dibaptis, ya kan? Ada sekitar 200-an orang udah dengar Injil, tinggal kita doakan supaya mereka dibaptis, sudah. Yang begini-gini loh kita mesti dukung gitu loh, ya kan? Kita mesti support dia supaya dia bertahan di daerah itu, ya. Ada saudara kita Padamean, enggak tahu dia ada di sini enggak ya hari ini. Tapi dia itu yang pergi ke Baduy, saudara. Ya, orang-orang melayani di Baduy mungkin ya setahun 2 kali, 3 kali gitu kan, bawa barang. Dia hampir tiap hari ada di sana, gitu kan. Dia ngomong aja soal Injil, ntar diterima apa enggak itu urusan Tuhan kan. Yang penting dia sampaikan aja Injil, saudara. Ada Isa Al-Masih yang menyelamatkan. Wah, yang begini-gini kita mesti dukung, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, gereja kita itu kan punya program, ya, mengadopsi tenaga-tenaga misi yang ada di pedesaan, di daerah. Ya, puji Tuhan kita target kita sebetulnya kan 50 tenaga misi di daerah kita dukung, ya. Tetapi ya baru sampai hari ini baru sekitar 20-an, ya, masih kurang 30 lagi.
Belum ada donaturnya sudah, termasuk si Padamean sama si siapa itu, si Ridwan itu ya. Nah, kalau sudah punya harta yang cukup, sudah bilang, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan menyokong pekabaran Injil, boleh-boleh aja sudah, ya, digunakan dengan betul. Nah saudara, kalau kita maka kita akan menikmati perjanjian berkat ketika kita itu paham tujuan utama perjanjian berkat dan melakukannya dengan betul. Ya, jadi jelas ya, perjanjian berkat itu perjanjian yang dahsyat. Nggak bisa musnah, nggak bisa hilang. Ya, tetapi Tuhan mau supaya kita ngerti juga sudah. Untuk apa kalau Tuhan kasih uang kepada kita, harta kita itu buat apa saudara? Gitu kan? Kalau buat pemuasan diri sendiri, mungkin Tuhan pikir belum waktunya dikasih. Ya. Tetapi kalau kita udah mulai berpikir, wah untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyokong pekabaran Injil, Tuhan nggak segan-segan dia taruh itu investasinya di pundi-pundi kita saudara. Ya. Apa yang akan dialami? Amsal 3 ayat 10 bilang begini kan, ini sambungan Amsal 3 ayat 9 tadi. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini terjadi di jemaat Filipi setelah apa saudara? Setelah mereka menyokong pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Ya. Berkat Tuhan ada pada mereka. Karena itu saudara, biarlah hari ini kita belajar. Ya, kalau kita melihat hidup kita selama ini kok susah terus gitu ya. Kok nggak ada berkat Tuhan. Barangkali, ya ini bukan menuduh sudah atau apalagi menghakimi. Ya, tetapi barangkali kita ini belum betul-betul menjadi murid Kristus. Ya, kita belum betul-betul hidup di dalam firman. Dan kita belum betul-betul melakukan apa yang Tuhan suruh. Mungkin tujuan hidup kita masih cari kekayaan saudara. Ya, bukan menjadi serupa dengan Kristus. Kita nggak ngerti tujuan utama perjanjian berkat itu diberikan pada kita. Karena itu tuh saudara, hari ini kita belajar. Dan saya doakan supaya kita betul-betul memahami firman Tuhan ini, bertobat, berubah, dan perjanjian berkat akan menjadi bagian saudara. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari pemain musik silahkan maju.